Kembali ke Autonet Max, gua Hilarius Satrio. Sekarang kita akan membahas sebuah merek yang dulu ada di Indonesia, tapi sekarang lagi nggak ada, soalnya lagi kena masalah yang berkaitan sama pajak. Padahal mobil-mobil mereka bagus-bagus. Dan berkaitan dengan merek itu, kita akan membahas Subaru WRX STI. Support Autonet Max dengan membeli merchandise resmi kami di Instagram @autonetgear. Dapatkan beragam merchandise resmi kami yang dijual terbatas untuk Anda para pecinta otomotif. Mungkin kalian tanya, kenapa bukan WRX STI yang baru? Soalnya kan seperti gue bilang tadi, ATPM-nya sekarang kena masalah. Jadi kita nggak sempat minjam WRX yang baru, jadi kita pakai yang third generation. Tapi nggak apa-apa karena ini masih standar dan ini adalah WRX STI terakhir yang ikutan rally dunia WRC. Dan ini juga adalah WRX pertama yang menghilangkan nama Impreza, tidak seperti para pendahulunya. Maksud gue begini, dulu kalau kita mengenal mobil ini sebagai Subaru Impreza WRX STI. Tapi kalau sekarang, sejak generasi yang ini muncul, kita itu kenalnya sebagai Subaru WRX STI tanpa Impreza. Karena sekarang Impreza jadi hatchback dan sedan biasa, WRX tetap jadi sedan sport berbasis mobil rally. Kalau kalian nggak tahu, WRX itu singkatan dari World Rally Experimental atau kadang juga disebut World Rally Cross. Dan ini memang mobil sport yang basisnya mobil balap rally dunia. Makanya kita dapat air scoop yang gede, bumper yang gagah. Ini juga wide body ya, ini gagah banget. Pelek gede, ban tipis, 4 knalpot di belakang, rear spoiler yang gede. Dan jangan lupa mobil ini punya ground clearance yang tinggi buat sebuah sedan yang full body kit. Berapa? Ground clearance-nya 15 cm. Ini padahal udah full body kit loh. Tinggi banget nih mobil. Tapi untuk detailnya ini bukan WRX STI biasa, karena yang ini yang kita review sekarang adalah UK spec. Karena kita mengenal ada dua, JDM spec sama UK spec. Nah, untuk UK spec ini bedanya kita dapat pemanas wiper alias wiper heater di depan. Terus untuk di sini dia punya fog lamp di bagian belakang. Kalau versi JDM nggak ada. Terus kita mau masuk ke bagian dalamnya buat cari tahu apa bedanya. Dan kalau misalnya di dalamnya, bedanya antara STI yang UK spec sama JDM spec. Kalau yang UK spec ini dia dapat jok kulit Recaro sebagai standar. Terus di speedometernya itu ada satuan mile per hour, bukan cuma kilometer per hour. Dan di pilar A, penumpang dan driver, itu ada dudukan buat kamera. Jadi buat apa? Kalau misalnya lagi ngendarain gitu bisa ngerekam aktivitas kita. Terus kita mau bahas interiornya. Sebenarnya buat interiornya bosenin ya. Udah gitu materialnya juga bukan yang bagus-bagus amat. Tape-nya juga kelihatannya murahan dan ini kelihatan kayak mesin cuci dari tetangga minjem. Tapi semua Subaru pasti interiornya begini karena mereka emang bukan jagonya dalam mendesain interior yang indah. Mereka jagonya mendesain interior fungsional. Makanya apa yang kita dapat di sini cukup, tapi bukan yang terbaik secara estetika. Dapat head ini cukup, dapat setir cukup, pedal-pedal cukup, tuas transmisi cukup. Tapi yang penting karena ini adalah driver's car, kita dapat sangat banyak mainan buat pengemudi. Di sini ada buat ngatur center differential, ada juga buat ngatur mode berkendara. Apa uniknya? Nanti gue jelasin. Dan karena ini adalah WRX STI, dia punya sangat banyak badge STI di dalam kabin. Di karpet ada, di jok ada nih, dijahit. Dan di sini di dekat tuas transmisi ada, di setir terutama, dan di area-area di kabin yang ngingetin lo kalau ini adalah mobil sport yang spesial. Dan kalian harus tahu tentang SI Drive ini. Ini SI Drive singkatan dari Subaru Intelligent Drive. Dia punya 3 mode. Yang pertama ada Intelligent. Caranya kita pencet. Kalau kita aktifin mode ini,
gasnya bakal lebih santai, lebih halus. Dia bakal disetting buat irit dan nanti ada tampilannya di situ. Tapi kalau misalnya kita pengen agak galak sedikit, kita putar ke kiri, kita aktifin mode sport. Di sini gasnya akan jadi lebih responsif, sedikit lebih galak, dan display nanti akan muncul di panel instrumen. Tapi kalau kalian pengen potensi terbesar dari mesin ini, kita geser kanan, ada tulisan Sport Sharp. Ini adalah mode paling ganas dari respon gasnya. Nanti juga kita dapat display sini dan dia akan kembali ke karakter yang paling galak. Dan secara standar, WRX STI ini torque splitnya dibagi dua, 41 depan, 59 belakang. Tapi kalau kalian pengen ngatur-ngatur pembagian torsi itu, kita bisa atur dari sini, namanya DCCD, Drivers Controlled Center Differential. Ini ada mode auto, berarti mobil ini akan menentukan sendiri mode dari diferensial tengahnya. Kalau kita pencet auto, dia pencet otomatis. Tapi kita juga bisa pilih, ada auto plus, nanti dia akan condong ke depan, auto minus, dia cenderung ke belakang. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih pintar, terkesan lebih pintar dikit, kita bisa aktifin mode manual dengan ada sekitar 6 settingan penguncian diferensial. Bahkan paling tinggi kita bisa lock center diferensialnya dan ban depan dan ban belakang akan berfungsi lebih galak lagi. Dan untuk stability control di STI ini, Subaru punya khusus 3 mode, di Subaru lain nggak ada. Pertama ada mode biasa di mana stability controlnya aktif. Di sini mesin akan dijaga biar tetap kalem dan rem bakal tetap menjaga kestabilan kendaraan. Tapi kalau kita pencet sekali, nanti icon stability control di panel instrumen akan nyala warna hijau. Ini berarti mesin bisa berputar lebih galak lagi, tapi rem tetap akan menjaga kestabilan mobil. Tapi kalau kita pencet, tahan agak lama, stability controlnya bener-bener mati. Jadi mesin bisa lebih galak, rem bisa lebih bebas, semuanya terserah pada pengendara. Meskipun ini adalah sebuah mobil sport, tapi tetap dia sangat praktis dan nyaman buat digunakan sehari-hari. Nih, lihat legroomnya masih ada meskipun tidak begitu banyak. Bahkan headroom buat gue masih ada, padahal tinggi gue 178 cm. Dan mungkin gak ada AC belakang, tapi it's okay. Gak ada armrest juga, gak apa-apa. Tapi hal yang harus lo tahu, mobil ini bisa dilipat bagasi rata lantai. Ini gue kasih lihat. Nah, kalau dilihat dari bagasi ke sini, ini mobil rata lantai. Jadi kalau misalnya buat kalian mencari mobil sport yang praktis dan layak untuk penggunaan sehari-hari, mobil ini sangat cocok untuk kalian miliki. Inilah nyawa dari WRX STI. Yang kalian lihat adalah mesin boxer 2500 cc 4 silinder plus turbo dengan tenaga yang sangat gede. 305 horsepower dan torsinya 400 Nm. Ini torsinya sangat gede, tenaga sangat gede, di mobil yang beratnya cuma 1,5 ton. Dan karena ini mesin boxer, pistonnya dia bukan berdiri seperti mesin inline, tapi dia tidur dan bergerak menyamping. Kelebihan dari mesin jenis ini adalah dia punya titik berat rendah, dia bisa bikin mobil lebih seimbang, dan pastinya handlingnya bakal lebih mantap. Mantap apa? Kita akan test drive sekarang. Ini mobil bener-bener mobil yang sangat kenceng. Saat ini gue punya kuasa atas 305 horsepower dan torsi 400 Nm. Dan enaknya lagi dia diterusin via transmisi manual close ratio, which is ini transmisi yang sangat involving. Lo terasa sangat terlibat di dalam pengendaraan karena lemparannya sangat dekat, dan kalau misalnya kita sampai ke peak boostnya, ini adalah mesin yang luar biasa. Jadi ini adalah mobil yang sangat kencang. Sekarang 0 sampai 100 mobil ini kira-kira sekitar 5,7 detik kalau misalnya kita tes, dan top speed sekitar 255 km per jam. Tapi yang asik dari mobil ini ada dua. Pertama, dia masih pakai transmisi manual konvensional. Ini sangat melibatkan kita sebagai pengendara karena kita merasa mengontrol mobil, bukan mobil yang mengontrol kita. Kedua, kita dapat Subaru Boxer Rumble yang suaranya itu sangat khas banget. Contoh ini kita dengerin. Oh yes, itu suaranya enak banget. Itu salah satu paling enak yang pernah gue denger.
Nah untuk setirnya mungkin gue bisa bilang mobil ini setirnya sedikit agak ringan untuk sebuah mobil sport. Tapi dengan setir yang ringan ini gue masih dapat pengendalian yang amat sangat akurat. Kita belok kiri, mobil langsung ikut belok kiri. Kita belok kanan, mobil langsung ikut belok kanan. Ini benar-benar salah satu setir terenak yang pernah gue coba. Selain setir yang enak, dia juga punya sasis yang mantap, suspensi yang stiffnya itu pas. Jadi setiap kali kita mau belok, gak ada gejala body roll berlebihan. Ini sangat mantap, sangat stabil. Ini luar biasa. Tapi mengenai suspensi yang kaku tadi, memang ada harga yang harus dibayar. Karena pengendalian mobil ini cukup keras. Tapi meskipun gue bilang begitu, dibanding Civic Type R Turbo yang pernah kalian tonton di seri Autonet Max Speciale, ini masih agak mendingan. Tapi tetap aja ini keras, karena contohnya kalau misalnya ada ibu-ibu hamil di sini, terus tiba-tiba kalian melindas polisi tidur atau lubang, mungkin dia bisa langsung brojol dan melahirkan. Dan kalau misalnya lo adalah driver entusias, ini bener-bener salah satu mobil yang bisa memuaskan hasrat lo untuk kepuasan berkendara. Setirnya luar biasa akurat, sasisnya luar biasa bagus, suspensinya luar biasa mendukung handling, dan tenaga mesinnya sangat kencang. Tapi mesin ini nggak sepenuhnya kencang karena gue harus akui dia punya turbo lag yang lumayan berasa kalau misalnya dibandingkan dengan mesin-mesin turbo modern kekinian. Jadi kalau misalnya kita berada di gigi yang salah dan RPM yang salah, yang ada bukannya kita dapat kecepatan bagus, yang ada malah ini terasa mesin yang agak lambat tarikannya. Dan kata ini sebuah Subaru, dia punya penggerak all-wheel drive yang amat sangat pintar. Contohnya begini, anggaplah di kondisi ekstrim di mana 3 ban kehilangan traksi dan hanya 1 ban yang punya traksi yang bagus. Komputer itu sangat pintar, dia bisa ngirim tenaga mesin ke 1 ban yang punya traksi tersebut, biar mobil ini lolos dari slip. Dan gak cuma soal slip aja, dia juga pintar soal memanage tikungan. Kalau misalnya di tikungan berdiameter besar, kita nggak perlu takut mengurangi injekan gas. Kita bisa tetap tancap gas dan nggak perlu takut kehilangan slip, karena ini gripnya amat sangat melimpah. Ini kayak mobil ini dilem ke aspal pakai lem Aibon. Jadi sebenarnya ini mobil apa? Well, ini emang bukan mobil sport yang paling kenceng, bukan juga yang paling berkualitas, bukan juga yang paling cantik, dan yang jelas bukan yang paling mahal. Tapi kita harus tahu, ini mobil yang amat sangat fun, amat sangat menyenangkan. Dia akan bikin kita senyum setiap kali kita berkendara dengan mobil ini. Dia juga amat sangat lincah, amat sangat cekatan, dan amat sangat nurut dengan drivernya. Dan kalau kalian ngaku petrolhead, sekali seumur hidup kalian harus coba mobil ini, biar kalian ngerti keunikan mobil ini. Sip, segitu aja dari Autonet Max. Thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini, berikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Beda angle dengan posisi yang sama, terus sosok ngomong aja. Ya. Ya. Lagi dong, ini padunya. Hah? Puncak atau Jadi ini mobil benar-benar sangat, sorry. Anjir. Sadis nih mobil. gaya jelek banget. Apaan? Nyantai dong gayanya dong. Nah.